wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Aplikasi Komputer Angkatan 2021 Program Studi Ekonomi Syariah kelompok 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone akan memaparkan materi dalam bentuk video pembelajaran mengenai sejarah komputer. Perkenalkan, nama saya Azahri Dinul Islami dengan NIM 602022021070 dari angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Rika Yulistika Yusdar dengan NIM 602022021071 angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM 602022021072 angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Sultan Ansar, NIM 602-2021-075, Angkatan 2021. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Banghart Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian, menjelang tahun 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanik. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analitikal. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide ruler juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Mesin hitung punya pengaruh besar terhadap dunia, malahan akan menjadi lebih penting lagi di masa depan. Sumbangan pikiran Babbage terhadap perkembangan komputer tidaklah lebih besar ketimbang Aiken atau ketimbang John Mauchly dan G.O. Ixer, yaitu tokoh utama dalam perancangan ENIAC. Selanjutnya yaitu cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Yuk kita simak sejenak sejarah perkembangan teknologi chip ini. Integrated circuit atau yang biasa disingkat dengan IC atau beberapa orang menyebutnya sebagai chip, saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronik di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Yang pertama yaitu fleksibel. Fleksibel adalah beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor, dibuat dari bahan semikonduktor
yang secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor atau penghantar arus listrik dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik, tergantung pada kondisi yang ada di dalamnya. Komponen elektronika yang lain seperti resistor dan kapasitor pun dapat dibuat dari semikonduktor, meskipun pada umumnya tidak dari semikonduktor, karena fleksibilitas resistor dan kapasitor dapat dibuat dari semikonduktor, maka hal itu memungkinkan untuk integrasi dengan komponen yang lain seperti transistor. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa saat setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa. Meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda sejak penemuan pertama, sebuah IC riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Saat ini sebuah IC yang ukurannya sekitar jari kuku manusia. Perkembangan komputer di era tahun 1940, yang pertama abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat sehingga saat ini dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Yang kedua, kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal. Pada tahun 1623-1662, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerical calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Selanjutnya yaitu kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascal lain dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alat. Terakhir, kalkulator mekanik Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dan kalkulasi, karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkembangan komputer era setelah tahun 1940. 1. Komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan, pengembangan komputer, serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, yang terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar, yang mengonsumsi daya sebesar 160 kW.
Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi yang dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki bahasa mesin yang berbeda. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. 2. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang baru pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Adapun komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jeff Hilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau plantop. Yang terakhir, komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2021 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari komputer generasi kelima. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari pengertian manusia sangat bergantung pada konteks pengertian daripada sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung.